warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semua, hari ini kita akan mempelajari bagaimana upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Salah satunya yaitu serangan umum 1 Maret. Coba siapa tokoh yang Anda ketahui dari peristiwa serangan umum 1 Maret? Ya, Sudirman. Jenderal Sudirman, oke. Bapak Soeharto. Bapak Soeharto, siapa lagi? Siapa yang menggagas serangan umum 1 Maret? Tokoh Yogyakarta yang sangat terkenal. Dia pemimpin pada waktu itu, memimpin masyarakat Yogyakarta. Ya, Bapak Sri Sultan. pinter ya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau yang menggagas, tapi di lapangan yang berperan adalah Bapak Jenderal Soeharto. Tapi pada waktu itu pangkatnya belum jenderal. Oke, yang dapat kita lihat fotonya di sini, Nak. Nah, terkenal dengan jenderal yang senantiasa tersenyum. Jadi beliau sangat murah senyum. Di mana-mana di dunia internasional, beliau sangat dikenal sebagai pemimpin yang senantiasa tersenyum. Karena kita pakai masker, kita nggak tersenyum, kita tidak terlihat. Tapi ketika kita ini menjadi contoh pemimpin yang tersenyum, itu berarti bisa untuk orang yang melihat ayem, ya ada seneng. Nah, sekarang saya akan tanyakan, apa peranan Pak Harto ini di dalam peristiwa serangan umum 1 Maret? Wah, oke, itu setelahnya. Nah, di dalam serangan umum 1 Maret ini peranan beliau di lapangan. Ya, beliaulah yang mengatur bagaimana serangan umum itu dilakukan. Peristiwa-peristiwanya di mana saja. Nah, peristiwanya ada di berbagai tempat. Kalau Anda tahu, digagas serangan umum itu di Keraton Yogyakarta. Karena Belanda itu masih ada di mana-mana, maka kemudian bagaimana operasi-operasinya ada di Museum Bibis, di Segoroyoso, di Moto. Nah, tempat-tempat itu sebagai tempat untuk mengatur strategi bagaimana serangan umum 1 Maret. Ya, ya. Apa saja dampak dari serangan 1 Maret? Nah, apa saja dampak serangan umum 1 Maret? Ya, Mungkin bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu masih eksis gitu. oh masih eksis ya. Karena dengan adanya serangan umum 1 Maret ini, ternyata Belanda kocar-kacir. Belanda kaget. Loh, kok diserang? Padahal kekuatan Belanda luar biasa. Belanda ingin tetap menguasai Republik Indonesia. Tapi bangsa Indonesia menolak kembali dijajah Belanda. Maka berjuang bagaimana Belanda harus keluar dari negeri yang kita cintai ini. Oke, ada lagi kah? Sehingga serangan umum ini mempunyai arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Ini menegakkan, menunjukkan bahwa tegaknya negara RI, Mas. Oleh karena itu, siapa lagi yang tahu arti pentingnya tadi? Ya, Itu yang menunjukkan tentara masih eksis juga. Ya kan tuh. oh iya betul sekali. Ternyata, nah di bawah Pak Harto, tentaranya itu masih eksis. Jadi dunia internasional jadi tahu, ternyata tentara Indonesia masih ada. Ternyata Republik Indonesia masih ada. Nah, pengen tahu lebih jauh tentang Pak Harto? Anda sudah baca bukunya, coba lihat apa yang menarik dari sisi-sisi Pak Harto, coba. Nah, jadi kita jenderal yang selalu tersenyum ini memiliki latar belakang sejarah yang pas dengan sekolah kita ini. Beliau lahir di desa ini, di tempat kita sekolah ini, desa Kemusuk ini. Nah, berarti itulah kita harus bangga dengan sekolah kita, karena dari desa
ternyata bisa jadi pemimpin negara Indonesia. Ada yang pegang buku Soeharto Anak Desa coba? Ada yang dapat buku? Ada? Coba dicari. Adakah Soeharto Anak Desa? Ayo. Nah, coba tunjukkan mana? Ayo dari Kemusuk yang menunjukkan bahwa ini loh dari Kemusuk, coba. Ini bukunya Pak Harto Anak Desa Membangun Kepentingan Nasional. Nah, ternyata perjuangan beliau itu, nah bisa Anda lihat dan Anda baca. Jadi ini membangun semangat kita untuk rajin membaca supaya kita bisa apa nak? Seperti Pak. Bisa seperti Pak Harto walaupun dari desa, tapi bisa menjadi pemimpin nasional. Jadi luar biasa, ya enggak? Nah, siapa yang bercita-cita pengen jadi tentara seperti Pak Harto? Wah, alhamdulillah. Mudah-mudahan juga sama seperti Pak Harto, jenderal yang senantiasa tersenyum, membuat orang lain ikut terbawa bahagia. Ya enggak? Nah, luar biasa. Nah, ini jadi mari kita manfaatkan oase Soeharto ini untuk menggali pengetahuan, mengikuti jejak beliau, ya enggak? Nah, menebar banyak kebaikan. Semangat beliau. Nah, jadi peranan beliau Pak Harto ini selain di peristiwa serangan umum 1 Maret, peristiwa apa tadi? G30 SPKI. Iya, betul sekali. G30 SPKI. Nah, nanti Anda bisa cari di sini, ada banyak koleksi buku di sini. Anda bisa cari bagaimana peranan Pak Harto dalam penumpasan G30 SPKI, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang tetap terjaga. Artinya kita semua bangsa Indonesia menolak paham komunis. Nah, ini peranan Pak Harto selain di serangan umum 1 Maret, juga di peristiwa pemberontakan G30 SPKI berhasil menumpas. Dan setelah itu terbitlah TAP MPRS, di mana G30 SPKI Gerakan 30 September ataupun unsur komunis tidak boleh ada di Indonesia. Oke, nah demikian tentang serangan umum dan tentang Pak Harto. Jadi kesimpulannya bahwa peristiwa serangan umum adalah peristiwa yang dapat menunjukkan kepada dunia internasional bahwa negara Indonesia tetap eksis, masih ada. Nah, juga menunjukkan bahwa Tentara Nasional Indonesia, bahwa tentara kita masih mampu untuk melawan Belanda. Nah, satu lagi apa nak? Kira-kira arti pentingnya ini melemahkan mental pasukan Belanda. Nah, ini semua berkat keberanian siapa yang memimpin? Pak Harto. Oke, demikian pembelajaran kita tentang upaya menegakkan, mempertahankan kemerdekaan melalui serangan umum 1 Maret. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.